Inilah yang terjadi kalau misalnya anak kos-kosan di akhir bulan udah nggak ada duit lagi. Inilah yang akan terjadi kalau misalnya anak kos-kosan di akhir bulan udah nggak punya duit sama sekali. Mereka akan memasak ini guys. Jadi tuh ada kayak tempat buat naruh sayur. Ini malah dipotong-potong seperti ini nih, seperti sayur kol. Nah setelah dipotong, dihancurkan kecil-kecil, kemudian diambil nih botol saus seperti ini dan dipotong-potong seperti ini guys. Kayak bombay gitu loh, ditaruh lagi di atas kayak lengkap kayak itu. Nah lah ini juga kayak scoopnya itu dipotong-potong seperti ini loh. Nah ini bener-bener jangan dicontoh sama sekali ya guys. Dari parutan, abis itu juga spatula nih dipotong habis-habisan untuk membuat salad yang seperti ini. Kemudian ini juga dilelehin kayak gini loh guys, biar jadi saus. Oh my god, jangan kalian tiru guys. Loh ini lagi-lagi nih buat motong juga dipotong-potong kecil seperti ini guys. Jangan ditiru sama sekali ya. Wow. Inilah yang akan terjadi kalau apapun yang kalian potong akan berubah menjadi Lego. Super mengerikan banget. Jadi pria ini terkena kutukan di mana apapun yang dia potong itu akan berubah menjadi Lego. Sehingga dia itu sarapannya ini akan memakan Lego juga guys. Di sini bisa kita perhatikan ketika dia memotong sayur, semua sayurannya itu berubah menjadi Lego seperti ini. Lihat tuh guys, jeruknya aja menjadi Lego seperti ini, kiwinya juga menjadi Lego. Dan ditambah lagi ketika dia membuat kopi juga, ini semuanya dari apinya. Kemudian ketika dia masak ini juga nih, kopinya juga berubah menjadi Lego seperti ini. Dan ketika dia tuang tuh, ini juga menjadi Lego seperti ini guys. Gila, mengerikan banget kan? Dan pada akhirnya bisa kalian lihat di sini nih, dia berhasil membuat roti panggang yang terbuat dari Lego, tapi rotinya itu bisa bergerak juga seperti ini guys. Tuh, rotinya seperti roti kucing yang bisa melihat dia. Dan akhirnya pria ini akan sarapan menggunakan roti Lego, kemudian menggunakan salad juga, dan kopi Lego seperti itu. Inilah yang akan terjadi bila kalian tiba-tiba dipecat dan kalian gak ada makanan sama sekali. Jadi pria ini kasihan banget guys. Dia baru aja pulang dari kantor dan tiba-tiba dia itu dipecat. Dan dia itu belum makan sama sekali. Dan akhirnya dia memutuskan untuk makan baju kantornya ini. Di situ dia memutuskan untuk membuat sushi dari baju kantornya itu. Bisa kalian lihat tuh, ini HP-nya sampai dia potong dan dia buat sushi juga seperti ini guys. Gak berhenti di situ aja, kacamatanya ini juga dipotong, kemudian ini juga dijadikan sushi seperti ini. Dan sepatunya ini dia saking keselnya dia juga buat menjadi sushi seperti ini guys. Dan kemudian dia juga memotong dasinya itu digulung menjadi sushi yang sangat besar dan dipotong-potong seperti ini. Dan menurut kalian kira-kira dia bakal memakan sushi-sushi ini gak ya? Coba kita lihat bareng-bareng guys. Nah rupanya dia itu nggak cuma membuatnya, pria ini juga langsung memakan sushinya seperti ini guys. Jadi dia udah jadi semua sushinya ini dan akhirnya dia makan satu persatu nih. Lihat, wow, gila, kasihan banget. Inilah caranya membuat omurice menggunakan Lego seperti ini. Kalau kalian ingin membuat omurice seperti ini, caranya sangat mudah sekali. Pertama-tama kalian potong paprika seperti ini yang menggunakan Lego, kalian potong kecil-kecil, kemudian kalian ambil daging ham seperti ini. Daging ham ini bisa menggunakan potongan kaleng seperti ini, kemudian kalian potong cincang kecil, kemudian kalian hancurkan dan kalian ambil kacang polong seperti ini guys. Setelah itu semua kalian panaskan minyak menggunakan api sedang, kemudian kalian masukkan semua dan kalian tumis seperti ini. Nah setelah ditumis kalian akan memasak nasinya nih. Setelah nasinya selesai, ini saatnya kalian memasak kari dengan cara kalian masukkan dulu kari seperti ini dan kalian panaskan 2 butir telur seperti ini guys. Untuk memasak telur ini kalian menggunakan api kecil, kemudian kalian bolak-balik seperti ini dan akhirnya telur tersebut kalian taruh di atas nasi dan kalian potong dan kalian siram karinya seperti ini dan akhirnya jadi deh. Guys, ayo coba kita tebak kira-kira pria ini memasak apa ya? Jadi di dalam video ini seorang pria akan memasak sesuatu yang sangat unik sekali dan kita bisa perhatikan, coba kita tebak nih guys. Pertama-tama dia itu menaruhkan tuh ada rubik, habis itu rubiknya dipotong-potong kok menjadi kecil seperti itu. Nah rubiknya habis itu dimasak dan ini dipencet-pencet seperti itu. Oh rupanya ini adalah tomat guys. Nah setelah dia memencet tomat seperti itu, rupanya dia itu mengambil isi pensil seperti ini. Loh kok isi pensilnya itu direbus seperti ini ya guys. Nah kemudian tomatnya itu udah matang lah. Ada pohon duit yang dipotong-potong, kemudian pohon duit tersebut dimasukkan ke dalam tomat tersebut lagi guys. Wow, kira-kira dia mau masak apa sih? Kok bahan-bahannya aneh banget ya? Nah rupanya pria ini tuh memasak pasta guys. Isi pensil yang tadi dimasak setelah dimasak menjadi pasta dan disiram saus tomat dan diberi keju juga seperti ini nih guys. Jadi lapar ya. Ada yang mau nyoba gak? Pria ini adalah seorang ilmuwan dari Norwegia di mana ingin membuktikan hukum fisika dengan cara mempertaruhkan nyawanya sendiri guys. Tuh, dia sampai terbang menggunakan balon seperti ini.
Pria ini bernama Andreas dan berasal dari Norwegia, di mana dia itu adalah seorang fisikawan yang ingin membuktikan hukum fisika dengan cara menaruh nyawanya sendiri di tengah percobaan tersebut nih. Contohnya seperti melemparkan bola, kemudian abis ini dia juga menggunakan pakaian besi sambil disambar listrik seperti ini guys. Tapi karena hukum fisika, dia itu tidak tersetrum sama sekali tuh. Ini listriknya luar biasa, tapi dia tuh tidak terkena listriknya sama sekali. Dan saking gila ya, di Norwegia sendiri, mereka itu sampai membuat satu acara televisi khusus untuk fisikawan ini untuk memperlihatkan hukum fisika. Dan yang terakhir, dia itu ingin terbang hanya menggunakan balon yang diisi dengan helium. Dan seperti yang kalian lihat di sini, dia itu berhasil terbang seperti di film Up menggunakan balon seperti ini. Keren banget ya guys, wow. Pria ini adalah ilmuwan paling gila, dia mau membuktikan hukum fisika dengan cara menantang nyawanya sendiri. Pria ini adalah seorang ilmuwan dari Norwegia bernama Andreas, di mana dia itu ingin membuktikan hukum fisika dengan cara menggunakan tubuhnya sendiri. Seperti ini nih contohnya. Dia itu terjun bebas dengan cara melepaskan bola seperti ini nih. Kalau misalnya bolanya itu miss dikit aja, tubuhnya itu akan hancur di bawah lantai. Kemudian ini dia juga melewati api. Dia itu percaya kalau misalnya melewati api dengan kecepatan seperti ini, tubuhnya itu tidak akan terbakar sama sekali. Dan percobaan yang terakhir dan yang paling gila guys, dimana dia itu berada di dalam suatu kolam dan dia percaya kalau misalnya senjata ditembakkan dari dalam air tidak akan mengenai tubuhnya sama sekali. Dan percobaan ini sangat menegangkan, tapi dia itu berhasil. Kira-kira ada yang berani gak seperti pria ini? Wow, mengerikan banget kan? Ini adalah pekerjaan paling berbahaya di muka bumi, tapi gajinya itu luar biasa gede sekali guys. Jadi pekerjaan ini adalah pekerjaan mengelas di bawah laut, dimana buat kalian yang sering menganggap remeh pekerjaan melas itu, ini adalah pekerjaan yang sangat sulit sekali karena dilakukan selama berbulan-bulan atau bahkan bisa bertahun-tahun. Nah kalau kalian bekerja seperti ini, kalian akan mendapatkan gaji 1 jamnya itu adalah 370.000 dan sekitar 1 tahunan gitu akan mendapatkan gaji sekitar 700 jutaan. Tapi walaupun pekerjaan ini gajinya sangat besar, tapi resikonya itu juga sangat besar sekali karena kalian itu harus mengelas di bawah air, dimana tekanan di bawah air itu sangat berbeda-beda dan terkadang ada juga ombak bawah laut yang membuat kalian itu semakin sulit untuk bekerja. Ditambah lagi banyak juga resiko-resiko lain yang bisa merenggut nyawa kalian ketika bekerja. Kalian berani gak? Beginilah jadinya kalau kalian harus membawakan berita di tempat paling berangin, bisa-bisa ke bawah angin seperti ini nih. Jadi pria ini adalah seorang reporter di mana dia itu harus membawakan berita cuaca buruk. Dia itu harus berada di tempat paling berangin di dunia, di mana dia itu harus menggunakan topi, habis itu juga harus menggunakan kacamata, habis itu juga harus pakai penutup mulut dan menggunakan jaket tebal seperti ini, atau tubuhnya itu akan tertiup angin sampai kedinginan. Bisa kita perhatikan di sini, dia itu saking takutnya tuh, lihat tuh. Dia bener-bener pakai semuanya dan kalian bisa perhatikan pintunya ketika dibuka tuh. Pintunya aja sudah membeku seperti ini guys, gara-gara angin yang saking kencengnya. Dan luar biasa ketika di depan kalian bisa perhatikan ini nggak kelihatan terlalu kencang ya. Tapi padahal ini kenceng banget guys, sampai yang kameramennya itu aja juga harus menggunakan pakaian yang super tebal seperti ini. Dan ketika dia membawakan berita tersebut, dia itu sampai ke bawah angin seperti ini nih guys. Tuh, tubuhnya itu sampai goyang-goyang, wow. Dua kucing ini aneh banget guys, soalnya bener-bener identik dari gerakannya. Jadi kalau satunya bergerak, yang lainnya akan mengikuti seperti jurus Naruto. Dua kucing ini bukanlah kucing kembar, tapi dua kucing ini kalau bergerak selalu sama persis guys. Coba kalian perhatikan tuh, kalau satunya nguap, satunya juga nguap. Kemudian kalau misalnya mereka bergerak, kalau mereka mau loncat, mereka juga memiliki gerakan yang sama. Lihat tuh, gerakannya bener-bener sama banget guys. Bahkan saking uniknya kalau kalian perhatikan ketika mereka melihat ke arah kanan, ini mereka juga bergerak bersama-sama seperti ini nih. Ini bener-bener kucing yang aneh, nggak identik tapi bergeraknya kok bisa sama seperti ini ya guys. Nah pemilik kucing ini mengatakan memang dia itu memelihara dua kucing ini sejak kecil bersama-sama, sehingga mereka itu sangat dekat sekali dan sering menghabiskan waktu bersama. Sehingga mereka itu kalau bergerak juga, ya kalau satu bergerak yang lain akan bergerak dengan arah yang sama, dengan gerakan yang sama juga. Nah kalau ketika mereka duduk juga akan seperti ini sama-sama terus. Kok bisa seperti ini ya? Luar biasa, keren banget. Ini adalah hotel terunik di Cina, bukan untuk manusia, tapi hotel ini diciptakan untuk para babi. Hotel-hotel ini berada di pegunungan Cina. Bisa kalian lihat, hotel ini bukanlah hotel yang kecil, tapi terdiri dari 30 lantai, di mana tiap lantainya itu terdiri dari ribuan babi.
Dan hotel ini adalah peternakan babi terbesar di Cina, bahkan di dunia, di mana di dalamnya itu sudah banyak banget proses yang teknologinya sangat maju sekali. Jadi bisa kalian lihat babi di sini diiring masuk ke dalam lift, di mana dia itu akan ditaruh di tiap lantai yang berbeda. Di dalam peternakan gedung ini juga, setiap babinya itu sudah diberi makan secara otomatis, dibersihkan, kemudian ketika lahir itu juga telah dibuat menjadi otomatis banget guys. Bahkan pemerintah Cina juga merencanakan dia akan membuat hotel-hotel atau peternakan gedung seperti ini lebih banyak lagi agar mereka bisa menciptakan peternakan babi terbesar di dunia. Wow. Kalau tiba-tiba rambut kalian naik seperti ini nih guys, kalian harus segera lari karena bahaya banget nih. Nah, kalau kalian mengalami peristiwa seperti wanita ini, tiba-tiba rambut kalian naik seperti ini guys, khususnya di dataran tinggi atau yang tempat yang kayak lapangan luas gitu, kan harus segera lari karena kalian akan segera tersambar petir. Hal ini telah diteliti, jadi kalau misalnya rambut kalian naik seperti ini nih guys, akan segera terjadi sambaran petir luar biasa besar. Jangan foto-foto seperti wanita ini ya guys. Nah, tapi gue juga mau ingetin kepada kalian, kalau kalian merasa rambut kalian tuh jelek nih guys, pengen dibuat keren, gue bakal saranin mendingan kalian pakai pomade Tizen deh. Pomade Tizen adalah pomade yang sudah Bipom dan sangat aman sekali di rambut kalian guys. Jadi bakal gue langsung play di rambut gue yang jelek kayak gini, langsung kita makeover yuk. Cukup ambil satu colek pomade Tizen seperti ini dan apply merata di rambut kalian aja guys. Cara playnya juga super gampang banget, tinggal pakai tangan seperti ini, nggak perlu pakai sisir guys. Dan cara bersihin ya tinggal dibilas pakai air doang, nggak perlu pakai shampoo.